Halo, berjumpa kembali dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 10. Hari ini kita akan fokus pada proses morfologis. Masih bersama saya Ibu Wiwit dan ini adalah bagian pertama. Ada dua hal atau dua materi yang kita bahas hari ini. Pertama adalah afiksasi dan yang kedua adalah reduplikasi. Sebelum lanjut, kita bahas dulu apa itu proses morfologis. Proses morfologis adalah proses pembentukan kata dari suatu bentuk dasar menjadi suatu bentuk jadian. Bentuk jadian yang dimaksud yaitu bisa ditambahkan imbuhan, mengalami pengulangan, dan sebagainya. Sudah paham ya? Kita lanjut ke afiksasi. Afiksasi adalah proses penambahan afiks atau imbuhan pada bentuk dasar atau kata dasar. Ada beberapa bagian dari afiksasi. Pertama prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks. Pernahkah kalian mendengar keempat hal berikut? Kalau tidak, perhatikan. Prefiks artinya awalan, letaknya di depan kata dasar. Contohnya ada prefiks me, ber, pe, per, di, ter, dan ke. Yang kedua, infiks adalah sisipan, letaknya di tengah kata dasar. Contohnya dan er. Yang ketiga, sufiks adalah akhiran, letaknya di akhir kata dasar. Contohnya an. Dan yang terakhir, konfiks, ini adalah kombinasi dari awalan dan akhiran, letaknya di depan dan di akhir kata dasar. Contohnya kean, pean, dan peran. Untuk lebih memahaminya, kita akan bahas satu persatu dari afiksasi ini. Yang pertama adalah prefiks atau awalan. Prefiks me berfungsi membentuk verba atau kata kerja. Prefiks ini bermakna satu, melakukan tindakan, contohnya menari, melompat, menanam, menulis, mencatat. Kedua, membuat jadi atau menjadi, contohnya menurun, menghijau, menuang. Yang ketiga, mengerjakan dengan alat, contoh mengetik, membajak, mengunci. Dan yang keempat, berbuat seperti atau dalam keadaan sebagai, contohnya membujang, menjanda, membabi buta. Yang terakhir, mencari atau mengumpulkan, contohnya mendamar, merotan. Oke, silakan dipahami dulu. Kita lanjut ke prefiks selanjutnya. Prefiks ber berfungsi membentuk verba dari kata benda, kata sifat, dan kata kerja. Prefiks ini bermakna mempunyai, contohnya bernama, beristri, beruang. Memaknai, contohnya berbaju biru, berdasi, berbusana. Melakukan tindakan untuk diri sendiri, contohnya berhias, bercukur, bersolek. Berada dalam keadaan, contohnya bersenang-senang, bermalas-malasan. Saling atau timbal balik, contohnya bergelut, bertinju, bersalaman. Oke, itu adalah prefiks ber. Kita lanjut, prefiks pe berfungsi membentuk kata benda atau nomina, kata kerja, dan kata sifat atau adjektiva. Prefiks ini bermakna pelaku, contoh penguji, pemisah, pemirsa, penerjemah. Alat untuk me, contohnya perekat, berarti dia alat untuk merekat. Pengukur, penggaris. Orang yang gemar, contohnya pengganggu, pelukis, pengoleksi. Orang yang contohnya petatar, pesuruh. Alat untuk, contohnya perasa, penglihat, penggali. Prefiks pe. Kita lanjut prefiks per. Berfungsi membentuk kata kerja imperatif atau kata kerja aktif. Prefiks ini bermakna membuat jadi, contohnya perbudak, perhamba, pertuan. Membuat lebih, contohnya pertajam, perkecil, perbesar. Membagi jadi, contohnya pertiga, persembilan. Oke, kita lanjut ke prefiks di. Berfungsi membentuk kata kerja pasif. Contoh diambil, diketik, ditulis, dijemput, dikelola.
Untuk lebih jelasnya, Ibu tampilkan contoh dalam kalimat. Buku-buku di perpustakaan telah diubah susunan penempatannya oleh pihak sekolah. Coba kalian perhatikan, ada dua di sana, di perpustakaan dan diubah. Mengapa yang merupakan prefiks adalah diubah? Karena di pada perpustakaan itu bukan prefiks. Prefiks itu selalu menyatu dengan kata dasar. Di perpustakaan itu menyatakan lokasi. Jadi lokasi perpustakaan, tempat, sama juga dengan ke sekolah. Jadi itu tidak disambung penulisannya, dipisah ke spasi sekolah. Dan dia bukan prefiks. Di sini yang merupakan prefiks penulisannya disambung dan kata dasarnya bukan merupakan tempat. Yang kedua, taman kota dikelola dengan baik oleh pihak pemerintah setempat. Yang ketiga, surat ini ditulis langsung oleh kakak untuk ibu. Jelas ya, prefiks di. Lanjut, prefiks ter berfungsi membentuk kata kerja pasif. Prefiks ini bermakna dalam keadaan di, contohnya terkunci, terikat, tertutup, terpendam, terlambat. Dikenai tindakan sengaja, tertinju, terpukul, terbawa. Dapat di, contohnya termakan, tertampung. Paling, contohnya terbaik, terjauh, terkuat, termahal. Baik, itu prefiks ter. Prefiks ke berfungsi membentuk kata bilangan tingkat dan kata bilangan kumpulan nomina dan verba. Prefiks ini memiliki makna menyatakan suatu ciri. Nah, ini contohnya Ibu gunakan kalimat, Ibu menjadi ketua PKK di lingkungan perumahan kami. Ketua merupakan prefiks ke. 2. Menyatakan orang yang dituju. Contohnya, kakakku membawa kekasihnya ke rumah untuk berkenalan dengan orang tua. Ketiga, menyatakan urutan. Aku merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Keempat, menyatakan kumpulan. Contohnya, Indonesia merupakan negara kepulauan. Baik, sudah. Kita lanjut. Yang kedua, infiks atau sisipan. Dia berada di tengah. Infiks, pemakaian imbuhan ini hanya terbatas pada kata-kata tertentu. Biasanya sisipan atau infiks terletak pada suku pertama kata dasarnya yang memisahkan konsonan pertama dengan vokal pertama suku tersebut. Contohnya, Ibu gunakan kalimat, genderang perang mulai ditabuh oleh para raja. Genderang itu dari kata gendang ditambah infiks er. Suara seruling terdengar dari kejauhan. Seruling dari suling plus infiks er. Kompleks makam para leluhur kakek terletak di atas bukit itu. Leluhur itu dari luhur ditambah infiks el. Jari telunjukmu mulai mengeluarkan darah. Telunjuk dari kata dasar tunjuk ditambah infiks el. Semua anggota pramuka harus menguasai tali temali. Temali itu dari kata dasar tali ditambah infiks em. Sebelum hujan lebat terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Gemuruh itu dari kata dasar guruh ditambah infiks em. Sudah jelas ya? Yang selanjutnya itu adalah sufiks atau akhiran. Sufiks ada sufiks an membentuk kata benda atau nomina. Prefiks ini bermakna hasil atau akibat dari contoh tulisan. Itu artinya akibat dari menulis atau hasil menulis, ketikan, catatan, pukulan, dan hukuman. Alat untuk melakukan pekerjaan, contoh timbangan, gilingan, gantungan. Setiap, contohnya harian, bulanan, tahunan, mingguan. Kumpulan, seperti atau banyak, contohnya lautan, durian, dan rambutan. Konfiks awalan dan akhiran. Konfiks ke an berfungsi membentuk nomina abstrak, adjektiva, dan verba pasif. Sudah jelas ya apa itu adjektif dan verba. Adjektif adalah kata sifat, verba adalah kata kerja. Prefiks ini bermakna hal tentang, contoh kesusastraan, kehutanan, keadilan. Yang di, contoh kegemaran, kesukaan, kecintaan. Artinya yang digemari, yang disukai, dan yang dicintai. Kena atau terkena, kecopetan, kejatuhan, kehujanan.
terlalu contohnya kebesaran, kekecilan. Seperti contohnya kekanak-kanakan, kemerah-merahan. Konfiks kean. Lanjut, konfiks pean. Konfiks ini berfungsi membentuk nomina atau kata benda. Dan, mohon maaf itu bukan prefiks ya. Konfiks ini bermakna proses, contohnya pemeriksaan, penyesuaian, pelebaran. Apa yang di, contoh pengetahuan, pengalaman, pendapatan. Oke, kita lanjut ke konfiks peran. Berfungsi membentuk nomina. Perihal, contoh persahabatan, perdagangan, perkebunan. Tempat untuk contoh perhentian, perburuan, persimpangan. Apa yang di, contoh pertanyaan, perkataan. Oke, kita masuk kedua, reduplikasi. Reduplikasi adalah proses pengulangan kata dasar baik seluruhnya maupun sebagian, baik dengan variasi fonem maupun tidak. Ada 5 jenis: kata ulang, sebagian, kata ulang utuh atau penuh, kata ulang berubah bunyi, kata ulang berimbuhan, dan kata ulang semu. Kita bahas kata ulang sebagian dulu. Kata ulang sebagian disebut juga dwipurwa, yaitu pengulangan pada suku awal kata. Contoh, Rudi adalah tetangga saya. Hutan dan kekayaan alam ini adalah warisan leluhur. Dengan melepas sepatu, kita bisa masuk ke lumpur dengan leluasa. Jadi ada tetangga, leluhur, dan leluasa. Yang kedua, kata ulang utuh atau penuh. Kata ulang utuh disebut juga dwilingga, yaitu pengulangan seluruh bentuk, bentuk dasar suatu kata termasuk kata berimbuhan. Contoh, mobil-mobil mewah itu berjajar di rumah Suryo. Tsunami telah memporak-porandakan rumah-rumah penduduk. Aku sudah muak dengan janji-janji itu. Jadi ada mobil-mobil, rumah-rumah, janji-janji. Benar-benar diulang utuh. Yang terakhir, kejadian-kejadian itu menyadarkan bahwa kekuasaan Tuhan tidak ada batasnya. Kejadian di sini dia ada kata berimbuhan, tapi dia tetap diulang secara utuh. Kata ulang berubah bunyi. Ya, ini disebut juga dwilingga salin suara, pengulangan seluruh bentuk dasar yang salah satunya mengalami perubahan pada suatu fonem atau lebih. Contohnya, gerak-geriknya mencurigakan. Oke, ini dari gerak menjadi gerik. Paman berkebun sayur mayur sehingga setiap datang ke rumahku pasti bawa sayuran. Oke. Kata ulang berimbuhan. Jenis reduplikasi yang mendapat imbuhan baik pada kata pertama maupun kata kedua. Contoh, adik bermain-main di halaman. Besi berani itu saling tarik-menarik. Bermain-main dan tarik-menarik itu ada imbuhan awalan ber, dan pada bermain-main ditarik-menarik itu adalah awalan me. Kata ulang semu. Kata yang sebenarnya bukan kata ulang, tapi bentuk dasar kata ini menyerupai kata ulang. Ini juga sering disebut untuk membedakannya. Jadi apabila bentuk dasarnya itu dibagi menjadi satu kata, dia tidak bermakna, maka itulah kata ulang semu. Contoh, ada laba-laba sedang membuat sarang. Menyentuh ubur-ubur bisa membuat kulit gatal. Di musim semi banyak kupu-kupu menghinggapi bunga. Itu kata ulang semu. Yang terakhir, empek-empek cukup sedap jika dinikmati pada hari yang dingin. Baik, itu reduplikasi ada 5. Ya, sekian pembelajaran hari ini. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas komposisi dengan penyerapan. Itu lebih fokus pada 2 hal terakhir. Sekarang silahkan pelajari lagi. Kita akan coba latihan soal pada classroom. Selamat belajar.